maksud pria tidak ingin bermesra dengan wanita, hanya saja mereka tidak mengerti pentingnya romansa bagi wanita. Maka tidak aneh kebanyakan pria tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau suami nggak romantis banget, dia tuh juga bingung. Itu suami kita dibilangin gitu, dia juga bingung. Saya bukan nggak mau mesra sama istri saya, cuman saya nggak tahu yang kayak apa. Kan gitu. Makanya boleh nggak, tidak usah nuduh-nuduh yang ngaco gitu. Nanti kita lihat itu romantis yang dimaksud perempuan tuh apa sebetulnya, ya. Jadi pria tuh bukan nggak mau bermesra, mau, cuman dia nggak tahu. Kenapa? Karena juga tidak pernah melihat contoh. Siapa contohnya? Ayahnya, ya kan? Mungkin kalau laki-laki pria-pria di luar negeri ya, yang mungkin ayahnya memang juga mesra sama ibunya, dia belajar dari situ, ya kan? Nah sekarang kita, supaya anak kita melihat kita juga mesra, romantis, kita usaha keras. Saya katakan usaha keras, ikhtiar untuk juga bisa bermesra dengan ya pasangan hidup kita di depan anak-anak, supaya dia belajar. Agar apa? Dia begitu sama pasangan hidupnya. Ya kan Bu? Ibu nggak mau kan punya mantu datang sama kita? Ya, ibu, anak ibu nggak romantis. Ibu nggak mau kan? Nggak mau bikin PR baru kan? Usaha keras untuk memberikan ya contoh-contoh teladan yang proporsional, ya. Apa sih Bu Aisyah kalau kelihatannya romantis? Mesra kayak apa sih? Mesra itu ya memandang dengan wajah tersenyum, mata juga tersenyum. Itu aja. Suami datang, terus mata kita berbinar-binar, bisa nggak Bu coba? Coba latihan. Kalau mata belum berbinar-binar, yang penting bibirnya aja dulu deh. Bibir itu bikin cantik Bu. Kemarin saya habis sharing tempatnya Mbak Yanti, saya bilang bibir itu bikin cantik. Nih lihat ya Bu, perhatikan saya. Muka sama, orang sama, baju sama, pekerjaan sama, ya. Kalau saya angkat bibir sedikit gitu aja enak lihatnya ya. Tapi kalau saya turunin tuh bibir, padahal orang sama, wajah sama, baju sama, kerjaan sama, ya. Ke bawah aja doang udah jelek muka saya. Apalagi nggak seimbang. Makanya nggak usah susah-susah. Mau bermesraan, mau romantis, itu fungsi di sudut bibir. Ya. Sebisanya juga, bukan hanya bibir yang tersenyum, mata juga. Bisa nggak mata tersenyum? Gampang. Mau tahu mata tersenyum? Kalau mata tersenyum, semakin banyak kerutan berarti mata tersenyum. Jadi yang sudah mulai banyak kerutan berbahagialah. Ya. Jadi kalau mata tersenyum tuh senyumnya tuh ininya berkerut gitu. Ada orang yang matanya tidak tersenyum, tidak berkerut, tapi bibirnya aja. Tapi kalau muka kita tersenyum, mata tersenyum, itu yang disebut basam, wajah basam. Orang juga senang lihatnya ya. Iya, jadi nggak apa-apa, biar ada kerut-kerutan sedikit nggak apa-apa. Itu menandakan senyumnya asli. Nggak usah sibuk, aduh gimana ya kerut ini ya, aduh nggak usah, biarin. Tambah kerut, tambah asli. Laki-laki nggak terlalu bisa kayak kita. Kenapa? Ya karena memang otot wajah kita tuh sangat lentur. Ya, sangat lentur. Nanti kita lihat ya. Next lagi. Lihat nih. Sering nggak Ibu kalau kita baca, coba yang senang baca buku, coba cek itu buku-bukunya tuh. Pasti buku romantis yang novel dan buku cara-cara memperbaiki hubungan pernikahan. Tapi laki-laki sedikit buku itunya. Dia akan lebih banyak buku bagaimana memperbaiki mobil Anda, bagaimana mendatangkan uang dengan cepat. Itu laki-laki,
Nggak usah marah, Bu. Nggak usah marah. Kenapa? Karena memang perempuan itu secara anatomi otaknya ya selalu ingin mau romantis. Makanya buku-bukunya soal ini, dia berusaha bagaimana menjadi romantis, mesra dengan pasangan hidupnya. Tapi laki-laki kenapa senang buku-buku atau ya bacaan-bacaan yang kaitannya dengan ya ilmu ukur ruang. Kenapa? Karena otaknya laki-laki dominan kanan. Next. Ini laki-laki. Ini perempuan otaknya nih. Apa sih ini Bu Aisyah? Sambungan di dalamnya. Sambungan neuron. Kita Bu dari kecil Masya Allah, Allah bikin sambungan neuron kita selalu seimbang, kiri kanan sama. Tapi laki-laki, kalau dulu ingat pelajaran kita, waktu dari kecil yang tersambung kanan duluan. Apa sih Bu Aisyah kanan? Kanan itu otak kreativitas, otak warna, otak bermain, ya, otak bergerak, otak musik, ya, otak teknologi. Makanya pernah waktu saya bilang kan, Bu, siapa yang anak laki-lakinya waktu TK main aja terus? Ada Bu? SD main juga, SMP masih main, SMA masih main, udah jadi bapak-bapak masih main. Laki banget. Karena memang otak kanan laki-laki itu lebih dominan. Walaupun pada saat usia mulai 18 tahun ke atas, kirinya laki-laki sudah mau menyamai kanan, tapi kanannya lebih dominan. Di sini ada ukur ruang. Makanya laki-laki senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada kaitannya menghitung ruang gitu. Atau dia pergi keluar juga, ya. Makanya dia ya tertariknya sama, maaf, mobil kah, motor kah, kendaraan kah, bentuk-bentuk gedung kah, apa segala macam. Karena memang kanannya lebih dominan. Dan senang juga pada benda. Kenapa? Otak benda di kanan. Ya, iya. Oke, lanjut lagi. Jika seorang wanita tidak berbahagia dalam hubungan keluarganya, dia tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Jadi kalau kita perempuan ya di keluarga nggak bahagia, lah habis dimarahin suami, kesel sama suami, ya anak sakit, kita tidak bisa konsentrasi pada pekerjaan kita. Walaupun korpus kolosum tebal, bisa kerja tapi itu air mata nggak pernah berhenti. Itu masakan nggak perlu pakai garam, sudahlah biarkan, kadang-kadang jatuh dari air mata kita, ya. Nah, laki-laki bagaimana? Laki-laki, jika seorang pria tidak bahagia dalam pekerjaannya, dia tidak dapat memusatkan perhatiannya pada hubungan keluarganya. Ya? Artinya apa? Doakan suami kita kerjaannya berhasil. Hari ini ya Allah, mudahkan urusan pekerjaan suamiku di kantornya ya Allah, di tempat pekerjaannya ya Allah. Supaya apa? Kalau urusan kerjaannya bagus, laki-laki itu perhatian sama keluarganya. Itu satu. Kan kerja kita kan doain gitu ya. Apalagi kita support. Makanya nggak usah ganggu-ganggu kalau lagi dia kerja. Suami di kantor telepon, ayah pulang bentar dong, bawain kue kek, Bu. Nggak usah, kenapa? Berarti nanti kerjaannya terganggu, pekerjaannya gagal, nanti dia nggak suka sama ibu, dia nggak suka sama keluarganya, ya. Karena memang sudah begini, kan ini pembagian tugas kan. Karena anatomi otak juga, karena Allah juga yang kasih, ya. Ini ingat baik-baik, ya. Jadi wanita orientasinya itu hubungan, pria orientasinya pekerjaan. Makanya saya suka gemes kalau ada istri-istri ya yang suaminya lagi kerja baik-baik apa banyak maunya, paling enggak suruh jemput ini jemput itu gitu loh, ya. Kenapa? Kasihan nanti ya suami ini nggak suka sama kita. Kita menganggap, saya juga paham kenapa ibu-ibu suka banget suruh suaminya pulang bawain makanan kah, bawa ini. Karena kita merasa begini. Kita menganggap juga ya, mungkin laki-laki begini.
Kalau dia ya bahagia dengan keluarganya, maka dia bisa konsentrasi di kerjaannya. Kita menganggap begitu, tapi ternyata setelah penelitian anatomi otak yang Allah berikan bukan begitu. Sampai sini bisa sepakat dulu ya Bu? Ya. Tapi Bu Aisyah dia kerja terus. Ya terus gimana? Iya. Ya terus kan otaknya begini. Ya, kan dia kerja terus. Kita tahu juga otaknya begini, kalau kita ganggu nanti dia malah marah, malah nggak suka sama kita. Jadi dia apain Bu? Ya sudah, kirimkan doa supaya kerjaannya cepat selesai. Kan gitu. Ya Allah mudahkan urusan pekerjaannya, cepat selesai ya Allah, makanya sore pulang. Nah gitu. Ya kan? Pakai kekuatan doa itu. Kan kita sudah tahu kalau kita doa ada keluar sinyal, bukan? Iya, ya Allah. Ya, ini dia. Tapi aku rindu banget Bu Aisyah, aku sendiri di rumah. Sama. Coba tanya semua ibu-ibu nih. Ya Bu, pernah begitu kan? Iya. Dulu kita nggak paham, makanya kita gangguin suami. Ayo pulang, cepetan pulang. Pulang atau saya yang pulang. Aduh. Bu, terus terang saya pernah banyak salah itu. Kan memang saya dokter, saya belajar anatomi sejak tahun 87. Ya, mungkin teman-teman dokter di sini Mbak Yanti juga mungkin ya. Ini baru tahu 2006. Nikahnya 92. 92 sampai 2006 salah. Bolak-balik suruh makan siang ke rumah, Mas. Makan siang di rumah dulu ya. Ya, salah. Salah. Setelah ada ini, oh no, rubah. Kalau mau jadi ya sakinah, berubah. Kita paham otaknya, ya berubah. Ya nih, oh gitu. Udah nggak pernah lagi ganggu, walaupun sunyi. Makanya bikin anak 5, biarin bapaknya nggak ada. Sampai 5 kumpul bapaknya nggak ada, dia pergi kerja, biarin nggak apa-apa, masih ada yang hibur, tinggal kita kirimin doa. Oh, ya selesai kantornya jam 10 malam, pulang dia bahagia. Kenapa? Selesai pekerjaannya sukses. Lumayan, cuman 1 jam bahagia kepada kita gitu. Kenapa? Kan pulang jam 10, ya jam 11 sudah tidur. Tapi bahagia gitu. Oke?